Tes 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 udah ya? Aku pakai lagi. Kopi kopi. Kedengeran nggak tuh?
Memento mori, ingat hari kematianmu, berdoa saat teduh dalam hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerahnya, sehingga kita umatnya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis Gereja GBI Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Minggu ini kita diingatkan untuk merenungkan makna memento mori. Memento mori artinya ingatlah hari kematianmu. Hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Sebab hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan kita, menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi, aku tak tahu kapan ajalku.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkan hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu di dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak-Mu kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Kini telah lebih 2 tahun pandemi COVID-19 yang telah merebak di tengah bangsa kami. Banyak yang terkapar dan tidak sedikit yang meninggal. Ya Tuhan, dari perjalanan waktu dan dampak pandemi tersebut pada kehidupan kami, seharusnya kami semakin mengenal dan mempercaya bahwa hanya Tuhanlah kehidupan dan juru selamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, jika di tengah pandemi ini kami masih belum beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kehidupan kami. Kasihanilah kami, janganlah murka-Mu turun atas kami. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat ada di Asia Kecil,
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan menatapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendekatkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengusapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adakda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu akhir tahun gerejawi 21 November 2021. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat kita baca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Yang pertama, ibadah sekolah minggu. Hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah minggu di masa PPKM level 1. Hari ini Minggu 21 November 2021 adalah minggu akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon Parningotan di Akanau Monding dengan topik minggu ajar mahami mamilangi ari-ari nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 16 sampai 29 November 2021 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum ditambah dari 300 orang dari 50% menjadi 450 orang menjadi 75%. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama ibadah minggu pagi pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Yang berikutnya persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan setelah khotbah ke depan altar, yaitu persembahan 1A untuk huria, 1B untuk pembangunan pemeliharaan, dan yang kedua untuk kantor pusat. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer ke bank rekening Bank HKBP Kernolong di nomor 10530173 di Bank BNI Cabang Kramat atau melalui Sintuawik masing-masing. Yang kedua, persembahan kedua untuk minggu depan adalah sebagai namar boho untuk keperluan pelayanan Komite HIV AIDS HKBP. Berikutnya minggu akhir tahun gerejawi. Hari ini Minggu ke-21 November 2021 adalah minggu akhir tahun gerejawi ujung tahun Parhuriaon. Pada ibadah minggu pukul 9.30 dan 17 WIB akan dilaksanakan acara khusus untuk memperingati warga jemaat yang telah meninggal dunia Manang Parningotan di akar ruas Nihuria Namonding dalam 1 tahun gerejawi 2021. Berikutnya kegiatan Partangyangan Week, dewan-dewan dan seksi-seksi. Sehubungan dengan berakhirnya tahun gerejawi 2021 dan menyambut perayaan Advent dan Natal, dengan ini diberitahukan bahwa mulai minggu ini kegiatan Partangyangan Week dan sermon seksi kategorial diliburkan. Kegiatan tersebut akan dimulai kembali pada awal tahun 2022. Berikutnya tahun gerejawi minggu pertama Advent.
Hari Minggu yang akan datang 28 November 2021 adalah Tahun Baru Gerejawi dan Minggu pertama Advent, saat dimana kita mempersiapkan diri untuk memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus serta menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ini pesan daripada Sinode Distrik dapat kita baca. Panitia Perayaan Natal, Sermon Majelis Tabisan telah menyepakati susunan Panitia Natal 2021, itu dapat kita baca. Kemudian yang berikutnya rapat perdana Panitia Perayaan Natal. Panitia Perayaan Natal mengundang segenap anggota panitia untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 11 WIB. Tempat ruang serbaguna, cara pelaksananya tatap muka dengan prokes ketat. Yang berikutnya pemasangan pohon Natal dan aksesoris Natal. Ketua Panitia Perayaan Natal mengundang segenap anggota panitia untuk pemasangan pohon dan aksesoris Natal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 10 WIB, tempat di ruangan ibadah umum. Berikutnya ibadah dan perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan acara ibadah dan perayaan 160 tahun HKBP Bersinar dan pesta puncak tahun pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 16 sampai 20 WIB, tempat The Green Ballroom Sopodel Tower, Jalan Mega Kuningan Barat 3, lantai 10, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Acara ini akan dihadiri pucuk pimpinan HKBP. Peserta dari HKBP Resort Jakarta adalah Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Bunga altar hari ini adalah dari Huria. Berikutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Inang Ana Juwita Boru Panjaitan, istri dari Amang Sintua Raston Saortua Pasaribu dari WIK 1, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Yang kedua, Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik MTH, Praeses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dari WIK 11, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Yang nomor 3 sudah kembali ke rumah. Yang keempat, Inang Santiros Silaen, istri Amang Julian Parlin Sianipar dari WIK 10, dirawat di Sin Karolus. Dari 5 sampai 27, marilah kita membawa di dalam doa untuk kesembuhan yang dirawat di rumah. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita memasuki acara khusus kita, yaitu mengenang warga jemaat yang kita kasihi yang telah meninggal dunia. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di gereja kita pada 1 tahun gerejawi, tanggal 22 November 2020 hingga 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita mendengarkan nama-nama dari warga jemaat kita yang telah meninggal dunia di sepanjang 1 tahun gerejawi, mulai Minggu tanggal 22 November 2020 yang lalu sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 21 November 2021, yaitu yang pertama, Inang Rotua Siagian, istri Amang Tampu Bolon almarhum, dari WEG 6, meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020. Tutup umur 75 tahun 4 bulan 15 hari. Yang kedua, Amang Jafar Rumapea, suami Inang Theodor Sianipar almarhumah, WEG 9, meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020. Tutup umur 90 tahun 6 bulan 9 hari. Yang ketiga, Inang Bertua Herlina Tambunan, istri Amang Sintua Evangelis Firma Edison Hutajulu almarhum, dari WEG 6, meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021. Tutup umur 65 tahun 6 bulan 5 hari.
Yang keempat, Inang Sintua Evangelis Esther Sri Hartini Tambunan, istri Amang Arisman Siregar almarhum, dari WEG 6, meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2021. Tutup umur 70 tahun, 1 bulan, 24 hari. Yang kelima, Inang Intan Pardede, istri Amang W. Sihotang, almarhum, dari WEG 1, meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2021. Tutup umur 84 tahun, 5 bulan, 27 hari. Yang keenam, Indra C. Pandapotan Napitupulu, seorang pemuda, putra Amang Napitupulu almarhum, Inang Teresia Sitorus almarhumah, WEG 2, meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2021. Tutup umur 49 tahun, 6 bulan, 11 hari. Yang ketujuh, Amang Kari Samora Simanjuntak, suami Inang Debita Siahan, WEG 10, meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021. Tutup umur 57 tahun, 5 bulan 6 hari. Yang kedelapan, Inang Jumitar Sibarani, istri Amang Sabam Hamonangan Marpaung, WEG 5, meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021. Tutup umur 72 tahun, 1 bulan 9 hari. Yang kesembilan, Amang Hari S. Hutauruk, suami Inang Runggu Rumitan Tampu Bolon, WEG 5, meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021. Tutup umur 82 tahun, 5 bulan, 16 hari. Yang ke-10, Amang Sahat Manawar Sihombing, suami Inang Rugun Bungalan Tampu Bolon almarhumah, WEG 8, meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021. Tutup umur 89 tahun, 6 bulan, 28 hari. Yang ke-11, Betty Saryati Tampu Bolon, putri Amang C. Tampu Bolon almarhum, Inang R. Boru Simanjuntak almarhumah, dari WEG 1, meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2021. Tutup umur 66 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ke-12, Inang Lestiana Purba, istri Amang Daulat Sahat Manaor Simanjuntak almarhum, WEG 5, meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021. Tutup umur 62 tahun, 8 bulan, 23 hari. Yang ke-13, Inang Tiorida Simanjorang, istri Amang Bahtiar Simbolon almarhum, dari WEG 3, meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2021. Tutup umur 60 tahun, 6 bulan, 3 hari. Yang ke-14, Inang Emeria Parapat
istri Amang Sintua Obe Sitompul almarhum. Wek 5. Meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2021. Tutup umur 88 tahun 2 bulan 8 hari. Yang ke-15, Hasurungan Christian Siregar, anak sekolah minggu, putra Amang Hendrik Ojahan Siregar, Inang Dumasari Silitong. Wek 7. Meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021. Tutup umur 7 tahun 2 bulan 9 hari. Yang ke-16, Amang Frans Hartman Nainggolan, suami Inang Ruth M. Pardede. Wek 8. Meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021. Tutup umur 55 tahun 9 bulan 20 hari. Yang ke-17, Inang Tangap Siregar, istri Amang Olopan Sinambela almarhum. Wek 3. Meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021. Tutup umur 75 tahun 11 bulan 24 hari. Yang ke-18, Inang Saur Parulian Huta Julu, istri Amang Maruli Tupak Nainggolan almarhum. Wek 1. Meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021. Tutup umur 78 tahun 8 bulan 22 hari. Yang ke-19, Inang Sri Dameria Atmosuwito, istri Amang Edward Sitompul. Wek 1. Meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021. Tutup umur 57 tahun 10 bulan 27 hari. Yang ke-20, Amang Fitner Lumban Raja, suami Inang Belseria Boru Sinaga. Kami mohon maaf karena ada semula kesalahan menuliskan marga Ibu Belseria. Dari Wek 3. Meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021. Tutup umur 56 tahun 3 bulan 24 hari. Inang Rosiana Fatima Panggabean, istri Amang Sinuhaji almarhum. Dari Wek 2. Meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021. Tutup umur 91 tahun 2 bulan 10 hari. Yang ke-22, Inang Erida Simbolon, istri Amang Ramson Nenggolan. Wek 3. Meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021. Tutup umur 55 tahun 26 hari. Yang ke-23, Amang Jansen Toga Pangaribuan, suami Inang Ruslan Pardede almarhumah. Dari Wek 3. Meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021. Tutup umur 88 tahun 9 bulan 29 hari. Yang ke-24, Amang Hasurungan Mangapul Naibaho,
suami Inang Anna Asian Simatupang, Wek 6, meninggal dunia pada tanggal 7 September 2021. Tutup umur 70 tahun 6 bulan 16 hari. 25, Amang Hitler Hutapea, suami Inang Asma Lumban Tobing, Wek 1, meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021. Tutup umur 81 tahun 2 bulan 26 hari. Yang ke-26, Amang Parluhutan Pardosi, suami Inang Elvida Hutahayan, dari Wek 10, meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021. Tutup umur 57 tahun 9 bulan 14 hari. Yang ke-27, Amang B. Mangiring Simanjuntak, suami Inang Mary Huta Barat, dari Wek 5, meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021. Tutup umur 72 tahun 3 bulan 26 hari. Yang ke-28, Inang Nursia Tiana Silalahi, istri Amang Gaib Firdaus Manihuruk, Wek 3, meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021. Tutup umur 84 tahun 3 bulan 15 hari. Rekapitulasinya, kategori bapak ada 11 orang, dari kategori ibu ada 14 orang, dari kategori pemuda 1 orang, pemudi 1 orang, anak sekolah minggu putra 1 orang. Jumlah warga gereja kita HKBP Kernolong yang meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi ini berjumlah 28 orang. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Marilah kita berdiri dan menyanyikan nyanyian kelak akan berjumpa. Jemaat dipersilakan duduk. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus yang kekal, kami bersyukur kepadamu
karena Engkau menghantar kami memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dan kami mengenang warga jemaat-Mu dari HKBP Kernolong yang kami kasihi, mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia untuk datang ke hadirat-Mu dalam kurun waktu 1 tahun gerejawi, sejak Minggu tanggal 22 November 2020 hingga hari ini Minggu 21 November 2021. Ada sejumlah 28 orang warga jemaat yang Engkau kasihi itu yang telah meninggal dunia. Keluarga-keluarga jemaat-Mu yang berduka cita atas perpisahan karena peristiwa kematian tersebut, ya Allah Bapa, hiburkanlah jemaat-Mu yang berduka itu. Meski kami telah melaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga jemaat-Mu yang berduka, tetapi hari ini pun kami mendoakan mereka lagi. Sebab Engkau yang berpesan kepada kami, supaya kami saling mendoakan, saling menopang, agar yang berduka cita beroleh penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk kemenangan mereka. Engkau mengasihi kami jemaat-Mu. Engkau berkuasa menghiburkan orang-orang yang berduka. Engkau berkuasa menganugerahkan sukacita ganti kedukaan itu, agar ke hari depan keluarga-keluarga yang berduka cita itu beroleh semangat hidup baru, sukacita, kemenangan atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Yesus Juru Selamat, sehingga karena iman, orang yang meninggal yang beriman kepada Yesus akan beroleh kehidupan yang kekal. Ini menjadi penghiburan yang kuat bagi kami dan mengingatkan kami agar kami waspada. Jangan iman kami tersandung karena duka cita. Ketika hari ini kami mengenang warga jemaat-Mu yang telah meninggal dunia, maka kami juga harus mempersiapkan diri kami dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, agar kami juga jika tiba saat kematian kami pewaris keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terimalah doa kami ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajalmu telah tiba, kemana kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini dan kami juga menyapa dalam kasih Kristus semua keluarga jemaat kita HKBP Kernolong yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu bagi kita. Marilah kita membaca firman Tuhan, perikop atau nas khotbah dalam ibadah Minggu akhir tahun gerejawi hari ini dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Baiklah kita membaca firman Tuhan secara beresponsoria. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang mengasihi kita, yang memberkati, yang menghantar kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi hari ini. Kita sudah jalani 1 tahun gerejawi dari minggu tanggal 22 November 2020 hingga hari ini minggu 21 November 2021. Rentang perjalanan waktu yang telah kita jalani 1 tahun yang penuh dengan saat-saat yang mencekam. Ancaman bahaya penyakit virus corona dan berbagai kesukaran-kesukaran, bahkan juga keterbatasan bagi kita untuk bisa hadir beribadah di gereja sebagai dampak dari pandemi COVID-19 itu kita jalani. Dan hari ini kita dapat beribadah, maka dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita bersyukur, mensyukuri keselamatan, kesehatan, juga pertolongan-pertolongan, penghiburan-penghiburan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, bagi keluarga-keluarga jemaat yang kita kasihi, yang berduka dalam 1 tahun gerejawi ini. Firman Tuhan, renungan bagi kita dalam ibadah hari ini, Mazmur doa Musa, abdi Allah. Musa menaikkan satu permohonan yang besar dan penting juga bagi kita umat di masa kini, yaitu agar Tuhan Allah berkenan mengajari kita agar kita menjadi
orang yang bijaksana, bukan sebagai orang yang bebal, tapi orang yang bijaksana. Bersikap bijaksana bukan hanya keinginan kita, tetapi Allah juga menginginkan demikian, agar kita umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita ini selalu setiap hari bersikap bijaksana. Itu keinginan Allah. Ada firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, apabila ada di antara kamu yang kurang hikmat, maksudnya kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Ayat itu menjelaskan kepada kita betapa inginnya Allah agar kita hidup bijaksana. Kita harus meminta agar Allah membimbing kita dengan kuasa Roh Kudus, juga membimbing kita mempedomani firman-Nya, sumber pengetahuan hikmat bagi kita, agar kita bijaksana. Bijaksana pertama yang diserukan firman ini adalah kita harus bijaksana, agar kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang fana. Itu dijelaskan dengan berbagai ungkapan dalam renungan ini. Betapa fananya kita. Fana artinya lemah, tidak kekal, terbatas, rapuh, akan berakhir pada kematian. Itu arti fana. Kalau Tuhan Allah pencipta itu berseru kepada kita manusia ciptaannya, kembalilah hai anak-anak manusia, maka kita akan kembali kepada asal kita. Kita berasal dari debu tanah, kembali kepada debu tanah. Dan juga kita kembali ke sisi Allah pemilik kita. Tidak terbantahkan seruan itu. Kembalilah hai anak-anak manusia. Raja Salomo juga telah mengkhotbahkan itu dalam pengajarannya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang kedua. Salomo mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Yang dilahirkan ke dunia ini pasti akan meninggal. Kefanaan hidup itu digambarkan antara lain seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, kemudian berkembang, tetapi di waktu petang sudah lisut dan layu. Atau juga seperti bunga yang mekar di waktu pagi, tetapi di waktu siang panas terik dan sore sudah gugur sementara saja. Ada manusia yang singkat saja usia kehidupannya, tetapi ada yang mencapai 70 tahun, bahkan 80 tahun disebutkan oleh Musa. Warga jemaat kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi tahun ini, ada anak kita yang kita kasihi yang masih berusia 7 tahun 2 bulan 9 hari. Tetapi ada orang tua kita yang telah berusia sepuh, mencapai usia 91 tahun 2 bulan 10 hari. Memang ada sejumlah orang yang usianya melampaui 80 tahun. Saya membaca dari harian liputan6.com. Seorang ibu asal Prancis yang namanya Jean Louise Calment
meninggal tahun 1997 yang lalu. Ibu ini meninggal dalam usia 122 tahun, 164 hari. Yang kedua, ada seorang bapak dari Spanyol bernama Saturnida de la Fuente Garcia, meninggal tanggal 10 September 2021, baru bulan yang lalu, dalam usia 112 tahun 211 hari. Kalau dari Indonesia, Kompas.com mencatat ada nama Mbah Aryo Suwito, asal Dusun Sukomulyo, Blitar, Jawa Timur. Beliau meninggal tanggal 21 Mei tahun 2019 yang lalu, dalam usia 193 tahun. Di Balai Desa, data Mbah Aryo Suwito tercatat beliau lahir tahun 1825. Jadi usianya 193 tahun. Tetapi semakin tua, semakin sepuh usia para orang tua kita itu, semakin banyaklah kesukaran dan penderitaannya. Dikatakan oleh Musa, itu kebanggaannya. Dia akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaannya. Dan meski ada yang melampaui usia 100 tahun, tapi waktu itu adalah waktu yang singkat bila dibanding dengan kekekalan waktu Tuhan. Jadi kita umat manusia harus bijaksana menyadari betapa fananya kodrat hidup kita ini. Manusia yang fana kita. Haruslah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Bijaksana yang kedua, yaitu memaknai anugerah waktu kehidupan. Sebab waktu kehidupan itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu kehidupan tidak bisa diputar ulang agar kita kembali ke usia muda. Waktu kehidupan itu berjalan terus ke depan. Jika Tuhan masih menganugerahkan hari esok bagi kita, kita jalani. Tapi kita harus bijaksana, Bapak Ibu jemaat sekalian, memaknai hari kehidupan. Diajak kita hari ini merenungkan memento mori. Artinya, ingatlah hari kematianmu. Ingatlah hari kematianmu. Apa yang perlu kita ingat? Apa yang perlu kita camkan hari ini ketika kita merenungkan memento mori? Nyanyian kita mempersiapkan kita untuk mendengarkan renungan ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Bataknya saya bacakan, Tudiaho dung mateho alusima alusima jepek tikim ujung naro Tudiaho dung mateho saya pikir mah Tudiaho. Daniel dalam penglihatannya melihat penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya tentang orang-orang yang dibangkitkan di akhir zaman dari dunia kematian. Daniel melihat sebagian daripada orang yang dibangkitkan itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah sorga. Itulah tempat bagi orang yang beriman dan yang setia kepada Yesus, yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ, kata Tuhan Yesus. Tetapi Daniel juga melihat sebahagian lagi
akan mengalami kengerian yang kekal. Itulah tempat penghukuman di api neraka. Kitab Daniel 12 ayat yang kedua. Lalu kita di saat bermemento mori hari ini menanya diri kita, aku akan kemana? Bapak Ibu, kita sekalian masing-masing tanya kepada dirimu, engkau mau kemana kelak? Bila tiba saatnya Tuhan mengatakan kepada kita, kembalilah hai anak-anak manusia. Di hari kebangkitan itu, kemanakah kita? Akankah kita ke tempat kehidupan yang kekal? Itulah pengharapan orang-orang yang beriman. Tetapi akankah ke tempat penderitaan yang kekal? Janganlah kiranya itu menjadi tempat tujuan kita. Oleh sebab itu, bijaksanalah memastikannya ketika kita masih dalam hari kehidupan ini. Peribahasa kita mengatakan, sedialah payung sebelum hujan. Apa artinya dalam tema memento mori? Apa yang perlu kita siapkan, persiapkan? Payung itu yang perlu kita siapkan sebelum hujan. Itu berarti sediakanlah iman yang teguh dan ketaatan akan perintah-perintah Tuhan dalam pergumulan hidup kita di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, agar kita menjadi pemenang, menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Dalam masa kehidupan ini, lakukanlah hal-hal yang terbaik, sehingga sangat bermakna waktu yang dianugerahkan Tuhan, baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk sukacita, berkat bagi kita, berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja kita, berkat bagi orang di sekitar kita. Maknailah waktu yang dianugerahkan Tuhan dengan senantiasa berbuat yang terbaik. Andreas Nawawi dalam bukunya Momen Inspirasi menuliskan suatu survei. Saya baca demikian. Suatu survei telah dilakukan di Belgia yang dilaksanakan mensurvei khususnya warga masyarakat yang berusia 60 tahun. Banyak yang disurvei, yang diajukan formulir pertanyaan untuk mereka isi dengan jujur. Dan pertanyaan survei ini adalah khusus dibuat untuk mengetahui seberapa besar rasa penyesalan warga masyarakat yang berusia 60 tahun itu. Seberapa besar atau seberapa banyak rasa penyesalan mereka setelah di usia 60 tahun. Dari hasil survei ini, banyak ternyata yang mereka sesali. Saat mereka sudah di usia 60 tahun. Panjang sekali daftar. Tapi dalam renungan ini saya sampaikan 2 poin. 72% menyesali karena mereka telah mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada masa muda. Pada masa muda kesempatan mereka berprestasi, bekerja dengan baik, tapi mereka telah mengabaikannya. Dan setelah 60 tahun mereka menyesalinya. Andaikan dahulu saya bekerja dengan giat, maka kehidupan saya sudah pasti lebih baik. 72%. Dan 67%
menyesali karena kurang memberi waktu untuk mendidik anak, kurang memberi waktu bagi keluarga, atau juga telah menggunakan cara yang salah dalam mendidik anak-anaknya. Di usia 60 tahun mereka merenungkan kembali, mengapa aku begitu bodoh, mengabaikan perhatian terhadap anakku, keluargaku. Mereka sesali. 67% dari orang yang disurvei itu. Hasil survei ini tentu bergunalah untuk mengingatkan kita, bijaksanalah kita, baik orang muda, giatlah bekerja sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bekerjalah, bekerjalah. Tuhan memberkati engkau. Berprestasilah, berprestasilah. Dalam doamu engkau akan terberkati. Dan kita para orang tua jangan pernah abaikan waktu untuk mendidik anak dengan firman Tuhan, dengan nasihat-nasihat yang bermakna. Jangan biarkan mereka menghabiskan waktunya dengan main game keasikan mereka, kemudian mereka pun tidak akan memperhatikan orang tuanya atau pelajarannya atau masa depannya. Alasan kesibukan kerja, dapatkah itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Tentulah tidak. Orang bijak bisa membagi waktunya untuk bekerja, waktunya untuk beribadah, waktunya untuk memperhatikan anak-anak dan keluarga. Itu orang bijak. Kebijakan dari firman Tuhan. Jadi, mari kita bijaksana untuk melaksanakan bekerja dengan baik, memaknai waktu, juga perhatikan kebutuhan keluarga tentang kehadiran bapa, tentang kehadiran ibu mendampingi anak. Saya juga mencatat satu poin lagi dari kompas.com. Ini yang dicatatkan tanggal 19 Januari 2018. Berita perampokan bank. Bank Piramid Federal Credit Union di kota Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Dirampok perampok tunggal. Seorang pria kurus yang nekat berani merampok, menodongkan pistol kepada kasir bank, memaksa untuk menyerahkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Perampokannya sangat rapi dan dia berhasil kabur. Tetapi begitu pun dia pandai untuk berupaya menyembunyikan diri. Kepolisian Arizona berhasil juga meringkus perampok ini dari hotel persembunyiannya, karena petugas hotel memperhatikan wajahnya, kemudian melaporkan ke polisi. Sepertinya tamu kami di kamar sekian, perlu Bapak perhatikan. Polisi datang dan ternyata dialah orangnya. Polisi mengatakan kepada para wartawan, ini perampokan yang unik. Apa uniknya? Karena pelaku itu bernama Francis Krep, telah berusia 80 tahun. Bayangkan, seorang kakek 80 tahun masih melakukan perampokan di tengah keramaian. Dan ternyata di kepolisian Arizona ada catatan Francis Krep ini sangat panjang, catatan kriminalnya. Berulang kali telah masuk penjara, dan hari itu dia tertangkap karena merampok bank. Tentulah perilaku seperti itu jangan pernah ditiru. Tetapi yang perlu ditiru oleh jemaat orang Kristen adalah
orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan terbaik dan yang mulia. Itu yang harus kita lakukan. Bijaksana yang ketiga, mengenal Tuhan pencipta. Kita juga harus bijaksana untuk mengenal, mengimani Tuhan Allah adalah pencipta kita. Dan Tuhan pencipta itu mengasihi kita dengan segenap hatinya. Itu sebabnya Dia mengampuni dosa kita, supaya diperbaharuilah kefanaan kodrat kita itu. Jika dosa kita tetap pada kita, tetaplah kita dalam kefanaan. Tetapi karena kasih Allah diperbaharuinya kefanaan kita dengan pengampunan dosa. Dia perdamaikan dirinya kepada kita di dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita diperbaharui sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kasih Allah. Bukan hanya kasih berkat dalam hidup di dunia ini, tetapi yang mahkota berkat Allah itu adalah kehidupan yang kekal. Itu diwariskan kepada kita. Dalam Injil Matius 23 ayat 37 sampai 39, Yesus mengungkapkan kerinduannya terhadap umat manusia. Pertama sekali diserukan Yesus kerinduannya terhadap anak-anak Israel di kota Yerusalem. Yesus meratap, menyampaikan keluhannya. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihat, rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sekarang gema seruan kerinduan Yesus itu kepada kita. Betapa Yesus merindukan kita datang berlindung di bawah naungan kuasa dan kasih-Nya. Musa juga telah mengatakan itu dalam Mazmur ini. Ya Allah, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Perteduhan artinya tempat berlindung. Berlindung dari gejolak-gejolak berbagai kesusahan di dunia ini. Ancaman di dunia ini. Rasa tidak aman di dunia ini. Kekhawatiran di dunia ini. Berlindunglah kepada Tuhan. Kita pun haruslah berlindung kepada Yesus Juru Selamat kita itu. Jangan seperti anak-anak Israel yang dikeluhkan Yesus, tapi kamu tidak mau. Lalu kita merespon, ya Tuhan kami mau. Kami datang berlindung di bawah naungan kuasa dan kasih-Mu. Hiburkan kami, sembuhkan kami. Rangkailah hari-hari yang terindah di masa depan kami. Karena iman kepada Yesus, kita dibaharui menjadi anak-anak Allah, mewarisi berkat Allah, mewarisi hidup kekal. Memento mori. Maka kita pun berseru, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu, Allah Bapa kami. Di hari Minggu akhir tahun gereja ini, ketika kami mengenang dari antara warga jemaat yang Engkau kasihi, yang telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan kefanaan dunia ini untuk kembali kepada Engkau pencipta. Kami juga diingatkan betapa fananya hidup kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu semata-mata, kefanaan itu telah Engkau ubah. Sehingga kami oleh karena pengampunan dosa dalam Kristus Yesus,
menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, mewarisi hidup yang kekal juga Engkau rangkaikan hari-hari kehidupan kami yang lebih baik lagi di masa depan, sebagaimana yang Tuhan ingin anugerahkan hari kehidupan bagi kami. Dan Engkau memanggil kami supaya kami bersedia dalam kerendahan hati kami datang bernaung di bawah kuasa dan kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami ini, bernaung di bawah kuasa dan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini telah Engkau berkati pelayanan gerejamu. Demikian juga ketika kami memasuki minggu tahun baru gerejawi, Advent pertama di minggu depan. Semua pelayanan yang dilaksanakan dalam gerejamu, Engkau berkati kami ya Tuhan, untuk melaksanakannya bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau beri pertolongan dan lawatan kasih-Mu bagi warga gerejamu yang menjalani masa perawatan di rumah sakit. Demikian juga menjalani masa-masa pemulihan di rumah, agar mereka beroleh kuasa dan kasih Tuhan untuk pertambahan kekuatan kesehatan mereka, yang terutama pengharapan mereka kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, sumber kehidupan kekal bagi mereka. Berkati juga keluarga, beroleh kekuatan dan penghiburan. Lindungi juga semua pelayan kesehatan untuk keselamatan mereka, keberhasilan mereka melayani orang-orang yang sakit, juga yang datang hari ini memerlukan pelayanan kesehatan. Tuhan Maha Pengasih, lepaskanlah orang-orang yang kesesakan, rangkailah hari-hari sukacita bagi mereka. Jika ada jemaat-Mu yang masih dirundung duka, menangkan mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami tekun belajar untuk prestasi yang baik. Berkati juga Bapak Ibu dalam damai sejahtera-Mu membimbing keluarga, dalam keluarga sukacita berdasarkan kasih Yesus Kristus. Berkati kami bekerja dan juga semakin berkembang usaha-usaha kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu. Allah Bapa Tuhan kami, dan kami juga akan membawa persembahan-persembahan kami dari berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu tambahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami juga memuliakan Engkau dengan berkat yang Tuhan berikan, dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan kasih di sekitar kami. Setelah kami selesai beribadah hari ini, hantar kami pulang ya Tuhan dengan penyertaan dan kuasa berkat-berkat-Mu dan kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita menghantarkan persembahan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita di bumi, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Hendaklah kita dengan rendah hati memohon pada Tuhan untuk memahami yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan hari hidup kami, akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan, beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan hari ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal, supaya sudah banyak saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang Tuhan panggil ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami, bagi sesama kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihan dan berputus asa. Baharuilah
perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap sedia dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Dari semua kami, Parhalado, dan juga song leader dan tim musik, dan juga tim multimedia menyampaikan kepada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di gereja dan yang di rumah, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Salam sehat.